Pada abad ke-12, Ternate yang merupakan bandar perdagangan internasional dengan komoditas utama yaitu rempah-rempah dan cengkeh. Awalnya, Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang memulai atau kepala marga. Akibat ramainya aktivitas perdagangan di daerah Ternate, para tetua adat bermusyawarah dan sepakat mendirikan kerajaan untuk melindungi para pedagang dari ancaman perompak. Kerajaan tersebut didirikan pada tahun 1257 dan diberi nama Kerajaan Gapi dengan pusat pemerintahan di Ternate. Raja pertamanya adalah Momole Ciku dengan gelar Bab Mansur Malamo. Pada masa perkembangannya, kerajaan ini menjadi kerajaan besar dan ramai, sehingga oleh penduduk kerajaan ini disebut sebagai Gamlamo atau Kampung Besar. Letak Ternate yang berada pada jalur perdagangan membuat daerah Ternate berkembang dengan pesat. Bak Mansur berhasil mengembangkan kerajaan Gapi sebagai kerajaan yang bertumpu pada pertanian dan perdagangan. Ia memerintah hingga tahun 1272. Semakin populernya kerajaan ini membuat masyarakat lebih mengenalnya dengan kerajaan Ternate. Namun, pada saat itu kerajaan Ternate belum menjadi kerajaan Islam. Diketahui bahwa Kolano Marhum yang memerintah pada tahun 1465 sampai 1486 merupakan raja pertama Ternate yang beragama Islam. Kolano Marhum merupakan raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam setelah mendapat petunjuk dari ulama Islam asal Minangkabau yaitu Datu Maulana Hussein. Ia merupakan salah seorang murid dari Sunan Giri yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Ia memiliki seorang anak yang bernama Zainal Abidin. Pada tahun 1494, Zainal Abidin pergi ke Giri untuk mendalami agama Islam pada seorang wali yang bernama Sunan Giri. Setelah Kolano Marhum wafat, ia digantikan oleh anaknya Zainal Abidin yang naik tahta pada tahun 1486. Zainal Abidin dikenal dengan Sultan Cengkeh atau Bualawa. Pada masa pemerintahannya, Zainal Abidin membawa serta para guru agama dari Jawa, yang salah satunya bernama Tuhu Bahanur. Ia membawanya ke Ternate untuk menyebarkan agama Islam, sehingga pada masa pemerintahannya, Ternate resmi menjadi kesultanan, dan beliau meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan. Zainal Abidin membentuk suatu lembaga yang bernama Bobato untuk membantu menyebarkan agama Islam di Ternate. Hingga pada akhirnya tahun 1500 Zainal Abidin tutup usia. Selama pemerintahannya, Ternate memiliki pengaruh politik paling kuat dan sebagai pusat penyebaran Islam di Pulau Maluku. Pada tahun 1512, di mana pada masa kepemimpinan Sultan Bayanullah adalah masa kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa tersebut datang ke Maluku untuk memonopoli rempah-rempah. Persaingan kedua bangsa Eropa ini melibatkan kerajaan Ternate dan juga Tidore, di mana bangsa Portugis langsung memihak Ternate dan Spanyol memihak kerajaan Tidore. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, maka pihak Paus turun tangan melalui Perjanjian Zaragoza atau Perjanjian Penetapan Batas Wilayah yang isinya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis tetap menguasai daerah-daerah di Maluku. Pada masa kedudukannya, bangsa Portugis mendirikan benteng Santo Paulo. Namun, semakin lama, Portugis semakin mempertajam kekuasaannya atas monopoli perdagangan di Maluku. Namun, tindakan Portugis semakin lama dibenci oleh rakyat dan para pejabat kerajaan Ternate. Kemudian, pada masa pemerintahan Sultan Hairun, hal ini mendapat perlawanan dari Sultan Hairun yang secara terang-terangan menentang politik monopoli dari bangsa Portugis. Mengetahui hal ini, pihak Portugis melancarkan rencana licik. Gubernur Portugal Lopes de Mesquita mengundang Sultan Hairun ke acara perjamuan untuk membahas mengenai tawaran perdamaian oleh pihak Portugis. Kesempatan itu dimanfaatkan Portugis untuk membunuh Sultan. Ketika Sultan hendak masuk gerbang, ia ditingkap oleh Antonio Pimentel atas perintah Lopes, dan jenazahnya dicincang-cincang oleh orang Portugis lalu dilemparkan ke laut. Wafatnya Sultan Hairun menjadikan anaknya Sultan Bahabullah naik tahta. Pada masa pemerintahannya, Sultan Bahabullah kemudian melakukan perlawanan pada tahun 1570 dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Bangsa Portugis dipaksa menyingkir ke Ambon. Serangan tersebut memaksa mereka menyingkir ke arah selatan menuju timur, serta menguasai daerah tersebut pada 1578. Di bawah pemerintahan Sultan Bahabullah, Kesultanan Ternate mengalami kemajuan pesat. Ia memperluas wilayahnya hingga ke Sulawesi, Bima, dan Minangkabau, Filipina. Wilayahnya yang semakin luas dan ditunjang dengan kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju, membuat Sultan Bahabullah mendapat julukan yang dipertuan di 72 pulau.
Namun, di sisi lain, kekalahan Portugis malah menjadi pintu masuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Setelah wafatnya Sultan Baubullah, kondisi Kesultanan Ternate mengalami penurunan. Pada tahun 1580, Spanyol dan bangsa Portugis bersatu untuk menguasai Maluku. Serangan dari kedua bangsa tersebut tidak terbendung, hingga akhirnya Sultan Ternate meminta bantuan kepada Belanda. Dengan bantuan Belanda, Ternate akhirnya sukses menahan Spanyol. Namun, untuk itu Ternate membayar mahal karena Belanda secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada 26 Juni 1607, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Pada tahun yang sama, Belanda membangun benteng Oranje di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Sistem monopoli yang diterapkan Belanda dalam perdagangan rempah-rempah lambat laun mengundang perlawanan rakyat Maluku, tetapi selalu gagal membendung kekuatan Belanda. Sejak itu, Kesultanan Ternate berada di bawah cengkraman dan pengaruh Belanda. Sejak abad ke-11 Masehi, Kerajaan Tidore sudah ikut dalam perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate, berdiri sejak tahun 1322. Raja Ternate pertama adalah Shahjati alias Muhammad Nakil, yang naik tahta pada tahun 1081. Namun, agama Islam baru berkembang saat Raja Ternate ke-9, yaitu Ciriliyah, bersedia memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan, Ciriliyah mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Keislaman raja ini mempercepat proses islamisasi di kalangan rakyat Tidore, dan juga didukung oleh aktivitas internal kerajaan yang lebih difokuskan untuk membangun madrasah dan masjid-masjid sebagai sarana pendidikan dan ibadah rakyat. Pada masa ini, Islam berkembang sangat pesat, seiring hadirnya ulama dari Mekah yang bernama Syekh Mansur. Sama halnya dengan Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore juga merupakan kesultanan penghasil rempah-rempah terbesar di Maluku. Pada awalnya, kedua kesultanan ini hidup berdampingan dengan damai. Hingga pada akhirnya, muncullah konflik semenjak datangnya para pedagang Eropa, yaitu Portugis dan juga Spanyol. Bangsa Portugis memilih untuk berhubungan dengan Ternate, sedangkan Spanyol lebih memilih berhubungan dengan kerajaan Tidore. Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu pada tahun 1521 dalam rangka mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate saingannya yang bersekutu dengan bangsa Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes pihak Portugis yang menganggap Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas tahun 1494, Tidore menjadi kesultanan paling independen di Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin yang memerintah tahun 1657 sampai 1689. Tidore menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Sultan Saifuddin merupakan salah satu Sultan Tidore yang berhasil membawa kemajuan di Tidore. Setelah itu, pergolakan demi pergolakan mulai terjadi di Tidore, hingga akhirnya Tidore bangkit kembali pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Selama masa pemerintahannya, Sultan ini berusaha mewujudkan 4 cita politiknya, yaitu yang pertama, mempersatukan seluruh Kesultanan Tidore sebagai suatu kebulatan yang utuh. Kedua, memulihkan kembali 4 pilar kekuasaan Kesultanan Maluku. Ketiga, mengupayakan sebuah persekutuan antara keempat kesultanan di Maluku. Dan yang keempat, mengenyahkan kekuasaan dan penjajahan asing dari Maluku. Sama halnya seperti Baubullah di Ternate, Sultan Nuku merupakan seorang yang anti-imperialis. Karena sikapnya ini, pengaruh budaya Portugis dan Belanda lebih berpusat di luar Kesultanan Ternate dan Tidore, seperti di Maluku Selatan, yang menjadi pusat penyebaran agama Katolik dan Protestan, sedangkan agama Islam lebih berkembang di wilayah Maluku Utara. Beberapa peninggalan Kesultanan Ternate dan Tidore, seperti Keraton Kesultanan Ternate, Makam Sultan Baabullah, Benteng Toluko, Kedatokie, Masjid Sultan Ternate, dan yang terakhir Benteng Tore dan Tahula. Itulah sejarah singkat mengenai dua kesultanan Islam yang berada di Maluku, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.